Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Berry Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar handphone Oppo R827 atau Oppo Find 5 mini, yang mana handphone ini apabila dia masuk air itu harus segera kita bongkar. Dan kalau misalnya kita mau ganti baterai juga harus bongkar, ganti konektor charger atau berganti speaker nada, kemudian ganti RCD, kita harus bongkar. Nah, ini untuk handphone ini teman-teman bisa cek nih, Oppo R827 ini tahun 2014, jadi keluaran tahun 2014 Januari mungkin awal keluar. Ini sudah jadi bin dengan memori ROM-nya 4 GB, kemudian RAM 1 GB. Jadi kamera belakang sudah 8. Jadi ini tahun 2014, sudah berarti kalau tahun 2020 sudah 6 tahun. Ini masih 3G. Kalau misalnya untuk main game jadi lumayan untuk anak-anak. Ini handphonenya katanya oleh nemu, takutnya ada masuk air jadi tidak bisa dicas, jadi kita mau bongkar. Nah, teman-teman bisa cek bagaimana ini cara membongkarnya, ini tonton sampai selesai. Kalau seandainya handphone menemukan, soalnya kalau misalnya mau di servis di tukang servis takutnya biayanya mahal, jadi kita perbaiki sendiri aja di rumah. Jadi dengan tonton video ini, jadi teman-teman bisa menjadi ataupun panduan, bisa membayangkan bagaimana cara membongkarnya. Jadi cukup simpel, tanpa pengetahuan elektronik kita bisa perbaiki sendiri atau bongkar sendiri dengan obeng saja nih. Sebelumnya kartu SIM harus kita bongkar semua dulu. Kemudian kalau misalnya ada memori kita harus lepas, takutnya kalau misalnya ada apa-apa nanti nyangkut. Kayaknya tidak. Setelah selesai ini ada baut-baut. Ini baut-bautnya kita bongkar dulu. Ini sorry, video tidak kita edit, jadi tidak di tempat studio yang canggih-canggih, jadi cuman di rumah saja dengan hanya menggunakan kamera handphone. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan di sana sini. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ini murni hanya berbagi. Jadi siapa tahu teman-teman bisa berguna dengan adanya video ini. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi banyak ada yang komen sering ini cuma servis abal-abal, begitu saja kok bisa menggurui. Jadi masih banyak kekurangan, cuman hanya niat saja untuk yang pertama untuk berbagi, dan kemudian yang kedua itu untuk berbagi saja, sekaligus untuk mungkin yang terakhir itu dapat Google AdSense-nya saja. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Ini bautnya kita bongkar aja. Lanjut masuk ke tema kita adalah bagaimana cara bongkar Oppo Find R827 atau Oppo Find 5. Mungkin ada handphone nganggur di laci, rusak misalnya konektor charger tidak bisa di charger, jadi handphonenya otomatis mati karena baterainya berada di dalam. Jadi kita bongkar saja. Kalau misalnya ada tidak bisa mengecas, nanti kita langsung bongkar, ganti saja. Ini cara untuk mengganti konektor charger, bisa juga langsung ganti satu set menggunakan papan PCB. Kita bisa cari di online. Nah, ini obeng yang ada 4 buah ini yang kecil, jadi kita gunakan obeng biasa, obeng plus yang kecil. Biasa untuk obeng Oppo iPhone biasanya kecil sekali T-nya. Jadi diusahakan untuk mempunyai obeng yang satu set biar kita bisa leluasa untuk memilih seandainya menemukan obeng ataupun kepala bautnya yang berbeda-beda. Jadi kita banyak stok peralatan. Obengnya murah, kalau misalnya satu set mungkin sekitar 50.
Jadi sudah bisa perbaiki. Ini sudah selesai, baut sudah selesai. Langsung saja kita angkat begini. Nah, ini sebelumnya kita angkat dulu untuk kartu SIM cardnya. Nah, ini sudah begini saja. Untuk Oppo Find 5 mini atau Oppo R8 27, cara bongkar mudah sekali. Ini cover sudah terlepas. Kemudian kita bisa melihat ini ada konektor baterai fleksibelnya, terlepas saja. Ini ada untuk layar sentuh, kita lepas. Kemudian ini untuk on off, nanti kita ada solder, jadi kita angkat pelan-pelan saja. Nah, ini sudah selesai. Ini untuk fleksibel kamera, kita lepas takutnya kalau misalnya ada nyangkut. Ini kamera depan. Nah, sudah selesai. Fleksibel sudah pas, baterai. Kemudian ini untuk SIM card, layar sentuh sudah sempat, kita angkat pelan-pelan begini. Nah, sebelumnya ini ada untuk volume sama on off power. Nah, kita congkel aja begini untuk naikkan supaya dia pas diangkat tidak kejepit. Begitu juga di bagian volume, kita angkat saja dulu. Nah, ini kita keluarkan dari sarangnya, kemudian bisa langsung kita angkat. Nah, jadi kalau diangkat dia otomatis langsung ikut. Nah, kemudian kita bisa melihat ini kita angkat tadi ada fleksibel di bagian bawah. Nah, ini untuk menghubungkan antara fleksibel yang ke bagian mesin bawah, kemudian untuk LCD. Jadi kita lepas dulu, congkel saja. Ini ada soket. Nah, ini juga congkel saja. Nah, sudah selesai, kita bisa langsung angkat. Nah, ini ada antena, jadi ini sudah disolder langsung, tidak bisa kita lepas, jadi harus kita lepas menggunakan solder. Ini kita tidak anggap, karena nanti kita merepotkan kita, karena antenanya nanti kabel antenanya sudah dilepas, dia menggunakan kabel antena biasa. Nah, jadi sistem jumper, dia tidak menggunakan soket seperti ini. Ini kalau masih yang original begini, ini ada soketnya begini nih untuk antena. Jadi ini sudah tidak original lagi, sudah sistem diakali dengan cara di jumper. Nah, ini kalau misalnya kita lepas untuk merepotkan sekali, jadi tidak bisa kita lepas. Kemudian kita fokus lagi ke bagian bawah ini. Ini kita lepas untuk chargernya nih. Kita buka lagi cover belakang, belum selesai kita bongkar tadi. Sudah selesai, kita angkat menggunakan karter supaya enak. Nah, ini penutup. Nah, ini saja untuk penutup. Teman-teman bisa melihat yang ada speaker nada. Nah, kemudian ada antena. Ini getar. Nah, ini untuk speaker nada ada terhubung sini. Terhubung sini, bagian sini untuk ada yang di bagian ini, hubung ke bagian sini. Nah, untuk charger ini di sini. Nah, dan kita lepas saja begini untuk disibelnya. Nah, terlepas. Nah, kemudian kita angkat terlebih dahulu, kita angkat dulu. Ini ada fleksibelnya, pelan-pelan sekali karena ini sudah tidak original. Untuk antenanya sudah sistem jumper, jadi kalau misalnya mau enak kita lepas saja, bongkar, kita ganti yang baru. Ini harganya 10.000, antena kita sesuaikan dengan panjangnya tadi. Ini harga antenanya 10.000 antena ini kalau misalnya diputus. Itu juga kalau seandainya tidak ngecas, ini cukup mudah sekali, kita hanya ganti satu set ini saja. Ini apa nih untuk penutup speaker nih. Nah, ini jadi kalau seandainya tidak bisa mengecas, kita ganti ini satu set. Ini harganya mungkin sekitar 25.000. Ini satu set yang tidak mengecas, misalnya kita ganti saja ini. Ini bekas ada karat-karat, mungkin bekas terkena air nih.
Ini kelihatan sekali karat-karat. Nanti sebelum kita ganti, kita bersihkan saja dulu, karena ini kayaknya bekas ada kena air. Kita bersihkan, kita panasi menggunakan hair dryer, bisa juga dengan setrika listrik kita panasi, kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi ini. Tapi kita keringkan dulu supaya dia karat atau putih-putih ini sudah menjadi debu, jadi sewaktu kita sikat. Itulah fungsi untuk pengeringan. Jadi jangan kita langsung sikat jadi masih kotor basah, jadi menumpuk. Jadi sebaiknya kita keringkan dulu. Nah, ini seandainya kalau misalnya mic-nya yang bermasalah, ini kita gantiin saja dulu. Jadi satu set ini sudah banyak fungsian untuk charger, konektor charge, untuk mendengarkan ini mic-nya. Kemudian ini kalau misalnya tidak bisa mendengar, ini juga nih kita satu set kalau seandainya putus, ini dudukan untuk speaker nadanya ini, sehingga nada ini tidak berfungsi, kita berarti satu set ini juga. Begitu juga kalau seandainya sinyalnya kurang naik turun, bisa juga ini yang bermasalah, karena ini ada untuk antena yang terhubung ke bagian sana. Jadi ini juga yang bermasalah. Mungkin ini saja. Nah, kalau seandainya masuk air, untuk tutorial yang sebelumnya kita keringkan, kita buka ini kompornya, kita buka semua. Ini antena, kamera kita lepas, ini plat ini juga kita bongkar, kemudian kita keringkan menggunakan setrika listrik, bisa kita tempelkan setrika listrik, kemudian ataupun setelah kering kita bisa gunakan sikat gigi ini seperti biasa. Jangan gunakan cairan, soalnya kalau cairan nanti ada kapasitor ini masih lembab, nanti pakai konslet, bisa jadi handphone malah jadi mati total, karena cairan tersebut bisa menyebabkan konslet seperti thinner ataupun minyak kayu putih ataupun bensin. Itu jadi parah, handphone malah menjadi mati total kalau seandainya masuk air kita bersihkan menggunakan cairan tersebut. Jadi kita usahakan tidak menggunakan cairan apapun jenisnya. Jadi cukup kita keringkan, setelah kering kita baru sikat menggunakan sikat ini. Fungsi mengeringkan tadi adalah untuk mengeringkan kalau seandainya ada kerak-kerak ataupun karat ataupun air, bisa menjadi debu sewaktu kita sikat tadi, kita bersihkan. Itu fungsinya untuk mengeringkan. Nah, untuk cara pemasangan langsung saja seperti waktu kita bongkar, kita pasang dulu untuk ini. Fleksibel yang menghubung antara bawah ataupun dengan LCD. Bisa juga ini baterai kita lepas dulu, bisa kita congkel menggunakan bekas kartu, kita angkat baterainya supaya enak kita untuk bekerja ataupun memasangnya ini lagi. Mungkin ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara membongkar Oppo Find 5 mini ataupun Oppo R827. Kalau seandainya masuk air, ganti baterai, ganti speaker, ganti fleksibel on off. Ini fleksibel on off power atau ini fleksibel volume. Jadi kalau seandainya rusak bisa kita ganti, tercopot saja begitu. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.